Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-bayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa, alhamdulillah di kesempatan malam Senin ini di penghujung bulan Juni ya 2009, besok tanggal 30 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 3 malam keempat bulan Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara majelis ilmu menyambut tahun baru Muharram di malam yang keempat, di mana kita ingin mengambil pelajaran dari perjalanan kafilah suci keluarga Rasulullah yang menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan versi aslinya dan harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk musibah paling besar, yaitu terjadinya pembantaian di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, dari rangkaian 3 malam sebelumnya, sambil mengingatkan kembali bahwa di malam yang pertama kita membahas tentang al-ghina, yaitu kekayaan fi nafsi, di dalam diri kita. Di malam yang kedua kita membahas tentang hakikat persahabatan atau persaudaraan. Kemudian di malam yang ketiga, malam tadi apa yang kita bahas? Saya masih ingat? Ya, al-yaqin, gitu, ya kan? Keyakinan. Gitu. Kemudian di malam ini kita akan melanjutkan juga diperlihatkan kembali ya dari mutiara doa Arafah yang disusun oleh guru kita Ustaz Dr. Dimitri Mahayana, di mana doa Arafah dari Imam Husain ini adalah sebagai pengantar untuk kita memahami hakikat dari perjuangan Imam Husain serta sahabat keluarga dan sahabatnya di Karbala. Di dalam doa yang pernah kita baca, dan kita akan mudah-mudahan nanti bisa diamalkan ya, dalam kutipan doanya itu diulang kembali. Imam Husain berdoa, Allahumma ja'al hinaya fi nafsi, ya Allah jadikanlah kekayaan di dalam diriku, wal yaqina fi qalbi, keyakinan di dalam hatiku, dan yang permintaan ketiga adalah wal ikhlaso fi amali, keikhlasan dalam amalku, wan nuro fi basari, cahaya dalam penglihatanku, wal basirata fi dini, pemahaman makrifat di dalam agamaku. Kita sampai kepada permintaan yang ketiga adalah wal ikhlaso fi amali, keikhlasan di dalam amal. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa syarat diterimanya amal itu sesuatu yang kita kerjakan. Bisa dilihat di dalam surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ya. Sudah disebutkan di ayat yang terakhirnya itu adalah faman yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat lengkap itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, aku ini adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, syaratnya itu adalah fal ya'mal amalan sholihah, beramal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada gitu. Jadi beramal, kemudian jangan mensyirikatkan, jangan berlaku syirik sedikit pun ya. Nah, berarti ibadah yang kita lakukan itu harus dengan penuh keikhlasan. Para ustadz biasanya suka menyampaikan ceramah, misalkan ada keterangan gitu, bahwa setiap orang itu celaka kecuali orang yang berilmu gitu. Kemudian orang yang berilmu itu adalah celaka kecuali yang beramal. Kemudian orang yang beramal juga celaka kecuali yang melakukannya dengan ikhlas. Nah, jadi kunci di ujungnya itu adalah keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini saya membawa ada 2 kitab ya. Yang pertama dari yang biasa dibaca di pesantren-pesantren ya, khususnya di pesantren NU gitu. Terjemah Tabihul Ghafilin. Kemudian di yang kedua adalah Muntakhab Ensiklopedia Nizamul Hikmah jilid yang kedua. Di sini kita ingin mengambil beberapa pelajaran terkait dengan keikhlasan itu. Di poin-poin yang pertama kita bisa melihat bahwa dalam Al-Quran itu kita diberikan gambaran sebelum kita membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu. Membaca Al-Quran itu baik, tapi kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dalam membaca Al-Quran itu, meskipun yang dibacanya adalah kitab suci, wahyu Tuhan, kita bisa tersesat gitu. Makanya sebelum kita baca Quran itu kita baca ta'awudz dulu supaya kita terhindar dari godaan setan gitu. Karena orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk pun gitu mengambil Al-Quran sebagai dalilnya, tapi dalam keadaan yang salah gitu. Jadi disinilah kita memahami baca Quran saja banyak godaannya. Al-Quran menyebutkan bahwa ada orang yang selamat dari godaan setan. Siapa itu? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat dari surat Shad dan juga ayat-ayat yang lainnya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini perkataan iblis yang diabadikan dalam Al-Quran. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa, kecuali, itu ada kecuali. Ada orang yang tidak bisa disesatkan, tidak bisa digoda oleh iblis gitu ya, oleh iblis dan golongannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Nah, jadi di sini orang-orang yang ikhlas selamat gitu ya, selamat dari godaan setan. Di dalam kitab Mafatihul Jinan disebutkan bahwa di hari yang ketiga ini, hari yang ketiga kan sekarang ya Muharram, hari yang ketiga itu adalah hari dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara. Dan Nabi Yusuf itu salah satu contoh terbaik kita mengambil orang yang ikhlas gitu. Karena kisah Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami ceritakan kepadamu ahsanal qasasi, kisah terbaik. Jadi kisah terbaik dalam Al-Quran itu disebutkan adalah kisah Nabi Yusuf gitu. Dan Nabi Yusuf itu
keikhlasannya teruji dari awal sampai akhir. Gitu ya. Kita bisa mengambil fragmen yang mana dari kisah Nabi Yusuf itu, silahkan ya. Apakah mulai dari masa kecilnya, masa kemudian masuk ke istana, kemudian di penjara, bebas dari penjara, kemudian jadi penguasa gitu dan seterusnya. Tapi biasanya yang menjadi dalam tanda petik fragmen terbaik biasanya banyak diambil pelajarannya itu adalah ketika ada sisi dalam tanda petik romantisme gitu ya, sisi romansanya, yaitu ketika berhubung kisah yang berkaitan dengan Siti Zulaikha ya, di mana pada saat itu Nabi Yusuf dalam posisi yang aman, beliau digoda oleh Siti Zulaikha, tapi beliau berpegang kepada kebenaran. Beliau mengikhlaskan dirinya kepada Allah dan akhirnya Allah menyelamatkan dia. Ternyata orang yang selamat dari tipu daya wanita atau lawan jenis itu Allah berikan keutamaan berupa kemampuan untuk mentakwil mimpi. Karena mimpi itu mungkin bagian dari hal yang gaib juga bagi kita ya. Apa makna dari mimpi itu? Nah, karena itu Nabi Yusuf diberikan karunia seperti itu, bisa menakwilkan mimpi. Di dalam kalangan para ulama kita juga mengenal ada satu kitab tafsir mimpi. Pernah lihat nggak? Tafsir mimpi dari Ibnu Sirin. Allah yarham Ustaz pernah menceritakan kisahnya itu bahwa Ibnu Sirin sebetulnya bukan seorang ulama, beliau profesinya sebagai pedagang kain gitu. Pada suatu hari datang pelanggan, datang pembeli, seorang perempuan yang sangat cantik, dan Ibnu Sirin pun tertarik secara manusiawi gitu ya. Kemudian dia membeli satu kain, tapi syaratnya tolong kainnya itu dikirimkan ke rumahnya gitu. Nah, ini kan plot twist berarti ini ya sebenarnya. Ini ada sesuatu yang direncanakan. Nabi Ibnu Sirin juga sebetulnya tertarik gitu, cuman beliau mikir gitu ya, ini gimana saya mengirimkan ke sana, ke rumah, di rumahnya ada sendirian, kemudian nanti gimana kalau saya tergoda dan seterusnya, karena dua-duanya sudah ada ketertarikan. Nah, karena Ibnu Sirin itu lebih takut kepada Allah, beliau berlaku ikhlas, dan apa yang terjadi. Tapi kalau saya tidak datang, berarti saya pedagang yang tidak amanah, gitu kan sudah deal, harus disampaikan sampai ke rumahnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena beliau ikhlas kepada Allah, akhirnya beliau itu tetap membawa barangnya, datang ke rumah perempuan tadi, tapi tidak lewat jalan biasa. Lewat mana? Lewat gorong-gorong. Itu lewat gorong-gorong ke bawah. Kan kita kebayang kalau jalan lewat gorong-gorong, bau, ya, kotoran-kotoran nempel, gitu. Sehingga ketika beliau sampai ke rumah perempuan itu, dia dalam keadaan kotor dan bau. Akhirnya perempuan itu membenci, menolaknya. Selamatlah dia dari tipu daya. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah meniatkan ingin melakukan yang baik, itu pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, gitu. Belum apa-apa kita sudah bilang nih cuma darurat. Belum apa-apa kan? Ya gimana udah itu kan konsumen gitu. Coba nanti ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ini ada emas nih gitu. Ya, emasnya nempel di badan saya. Syaratnya ya silahkan dibeli dengan murah gitu. Tapi kena dicatat langsung ke pandangan Pak Wahyu. Nah gitu. Ya. Jadi ini pasti godaan gitu kan. Jadi itulah Ibnu Sirin. Maka
akhirnya beliau mendapatkan karunia bisa menafsirkan mimpi. Itu contoh keikhlasan. Kemudian di dalam kitab Tadbirul Ghafilin ini ada satu keterangan dari riwayat dari seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Kita tahu ya, Adi bin Hatim itu siapa? Itu adalah bapaknya namanya Hatim At-Toy. Hatim At-Toy adalah orang non-muslim tapi sangat dermawan gitu ya. Sehingga Rasulullah itu sangat menghormati, masyarakat semuanya menghormati. Jadi meskipun non-muslim tapi karena kedermawanan itu dihormati. Kemudian Adi bin Hatim itu adalah putranya. Dan dalam riwayat disebutkan Adi bin Hatim itu akhirnya menjadi pengikut Imam Ali di dalam peperangan Siffin gitu kan, di dalam peperangan bersama Imam Ali, dan beliau syahid sebagai pengikut Imam Ali. Dalam riwayat itu disebutkan kalau tidak salah sebelum dieksekusi Adi bin Hatim minta izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian diizinkan, lalu beliau sholatlah. Kemudian setelah selesai beliau dieksekusi dengan cara dikubur hidup-hidup, dan makamnya ada di Suriah. Ketika ISIS kemarin itu merajalela makam Adi bin Hatim itu kan yang dibom itu ya. Nah, kemudian ketika dibuka kain kafannya, oh itu Hujur bin Adi itu ya. Kalau itu Hujur bin Adi, oh maaf saya salah berarti. Ini mah Adi bin Hatim. Nah, kalau itu Hujur bin Adi, ini kan ada kemiripan nama. Ya. Kalau di sini Adi bin Hatim, yaitu memang seorang yang asalnya beragama Nasrani. Oke. Balik lagi. Nah, dalam riwayat ini disebutkan katanya nanti di hari kiamat itu ada sekelompok orang yang diminta untuk datang ke surga. Oh sana lihat di surga gitu. Kemudian mereka itu bergerombol datang mendekati surga, tercium aromanya, terlihat bangunannya yang megah gitu. Wah, ternyata ini tempatnya indah banget gitu ya. Ini adalah tempat kita ini. Tapi mereka belum masuk ke surga itu diusir. Tempatmu bukan di sini, tidak gitu. Ruas lah. Itu kaget mereka itu. Kenapa ya Allah, aku diusir dari surga? Gitu. Aku tidak diizinkan masuk ke surga. Kemudian kata Allah, ini adalah balasan bagimu karena kamu selama di dunia, gitu, di depan orang begitu rajin beribadah, penuh kesungguhan, tapi ketika gak ada orang, kamu melakukan dosa-dosa besar. Gitu. Nah inilah akibat dari orang yang beribadah tidak ikhlas. Gitu. Negara Indonesia bisa rusak karena apa? Karena korupsi. Tapi perilaku para koruptor itu, kalau dalam tulisannya, dalam ceramahnya pasti bagus, benar kan? Gitu. Tapi di belakang itu mereka menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Nah, ini bisa. Berikutnya di dalam hadis-hadis dari Mizanul Hikmah ada beberapa keterangan yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Di antaranya adalah dari Imam Ali, tasfiyahul amal asyaddu minal amal. Memurnikan amal itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Wa takhlisun niyyah 'anil fasad asyaddu 'alal 'amilin bitulil jihad. Mengikhlaskan niat dari kerusakan adalah lebih berat bagi orang-orang yang beramal daripada lamanya jihad. Jadi keikhlasan itu betul-betul jihad yang sangat besar, ya. Dan para pengikut Imam Husain di Karbala itu sempurna ke ibadahnya. Selain dia ikhlas, dia juga dalam keadaan berjihad. Jadi sempurna sekali ibadahnya. Kemudian
Di dalam hadis yang lain kita melihat di sini ada dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah wa ikhlasuhu ayyahjizahu la ilaha illallah amma harramallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia pasti masuk surga. Dan keikhlasannya itu adalah bahwa kalimat la ilaha illallah mencegahnya dari apa yang diharapkan Allah. Jadi kalau kita membiasakan berzikir dengan la ilaha illallah itu bagus, baik dengan lisan ataupun dengan hati gitu ya. Bahkan dalam tarekat itu ada angka-angka tertentu membaca la ilaha illallah. Misalkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah setelah selesai sholat itu tidak kurang dari 165 kali membaca la ilaha illallah. Nah, tapi hakikat la ilaha illallah itu harus dibuktikan dalam bentuk menjauhi apa yang diharapkan oleh Allah gitu. Itu kuncinya. Ya. Kemudian dalam keterangan yang terakhir sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma akhlasa abdun lillahi azza wa jalla arba'ina sabahan illa jarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa dari hamba-hamba Allah itu yang berlaku ikhlas selama 40 hari, niscaya sumber-sumber hikmah mengalir dari hati ke lidahnya. Ini mungkin yang disebut contoh tarekat ya. Tarekat itu berarti latihan. Latihan itu bisa dicoba selama 40 hari. Kita berusaha mengamalkan sesuatu dengan ikhlas. Kan amalan banyak ya. Mau amalan apa aja silahkan. Contoh dari amalan yang diajarkan oleh para kafilah Husaini itu adalah sholat malam. Betul kan? Di malam yang ke-10 Asyura itu para pengikut Imam Husain tetap melaksanakan sholat malam gitu. Dalam keadaan yang genting sekalipun sholat malam tetap bisa ditegakkan. Jadi kalau kita bisa meskipun hanya 2 rakaat setiap hari, setiap malamnya, kita pertahankan selama 40 hari melaksanakan sholat malam, itu akan mengalir hikmah gitu ya dari lisan kita kepada hati kita gitu. Ini adalah di antara latihan kita ya. Atau mungkin saya ingin bersedekah saja selama 40 hari gitu. Bersedekah tiap hari selama 40 hari ya. Sedekah pokoknya boga duit 40.000 ya, sapoe 1.000 gitu ya, gitu. Kayak 40.000 sapoe ya, dibuat 40 poin gitu kan. Ya silahkan, itu namanya latihan, gitu. Kita berlatih, gitu ya. Ingin baca Quran tiap hari sampai 40 itu latihan. Maka hikmah arba'in itu kan begitu ya, kita dari 40 hari itu memang ada hikmah yang sangat besar. Barangkali sebagai pengisi majelis ilmu di kesempatan malam yang keempat ini kurang lebih seperti demikian. Kita belajar kembali kuncinya dari mana wal ikhlas fi amali doa Imam Husain. Kita berharap kepada Allah supaya amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaganya tadi ternyata lebih berat ketimbang melaksanakannya. Karena orang kadang-kadang tergoda untuk tidak ikhlas, untuk riya atau untuk sum'ah. Ada satu kisah juga di dalam kitab Tabligh Ghafir. Ada orang, mungkin kita pernah dengar ya, ada ustadz, kemudian kedatangan tamu, kemudian ustadznya itu bilang ke istrinya,
mah ambilin air mah, ini ada tamu. Tapi jangan lupa mah ya, itu gelasnya pakai itu gelas yang papa beli waktu hajian tahun 2010. Sahan gitu. Dibutkeun nanti geus ria nanti. Bawain mah ya. Orang teh maksudnya pamer teh benernya. Atas ka haji. Terus ke haji. Jeung tos sabaraha kali kesannya kan? An haji anu tahun tuh, haji anu tahun kan berarti sudah. Nah gitu. Anu 2012 kan dong Gitu. Kalau dia menyebutkan begitu kan itu sedang pamer, tidak rasa itu amalnya bisa habis. Padahal sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, panjangnya sayang gitu. Nah itu gogoda besok aya wae. Makanya kita harus banyak beristighfar, baca la ilaha illallah, baca la haula wala quwata illa billahil azim supaya kita tetap ikhlas dalam beribadah. Kemudian di bagian terakhir, mari kita juga mengambil kembali hikmah dari keikhlasan para pengikut, para sahabat Imam Husain alaihissalam yang berjuang sampai titik darah penghabisan di Karbala demi membela Sayyidul Syuhada, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilahkan pada Ananda Nasir untuk membacakan kisah sahabat-sahabat Imam Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irama syahadah kian keras terdengar mengiring tarian-tarian sekelompok Raja Wali di Cakrawala. Sesaat kemudian Zuhair bin Al-Qaid tampil lalu menghadap rombongan yang sedih. Tuanku, gerangan apa yang membuat Taras Anda tampak kecewa? Bukankah kita pihak yang benar? Tanya Zuhair sopan. Oh tentu, kita adalah pihak yang benar. Dan Das Al-Husain sambil mengelus kepala pencintanya itu. Jika begitu, maka kita tidak akan pernah peduli dan terus menuju surga. Setelah Zuhairi bersemangat. Tak lama kemudian Zuhairi meminta izin Al-Husain untuk maju bertanding. Setelah diizinkan, Zuhairi meninggalkan barisannya. Ia menari-narikan pedangnya yang tipis dan panjang sambil berpuisi. Akulah Zuhairi putra Al-Qain, singgah sahara. Aku ayunkan pedang tanpa getar dan jerak. Dengannya aku hindari siksa dan sengsara. Dengannya aku membela Husain dan Gawara. Zuhairi menerjang barisan lawan dengan gerakan pedang dan kudanya yang lincah hingga berhasil merobohkan 5 kelas tentara berkuda. Ketika teringat akan waktu sholat, ia segera menarik kudanya dan kembali ke barisannya. Ia sempat melaksanakan sholat zuhur di belakang Al-Husain. Usai sholat Al-Husain berdiri menghadap barisannya dan berkata, "Kini pintu-pintu surga telah dibuka, sungai-sungainya telah mengalir, istana-istananya telah dihias, bidadari dan bidadara telah berbaris siap menyambut Rasulullah dan para martir yang gugur dan berjuang bersama beliau, bersama ayahku dan ibuku, sedang menanti kedatangan kalian semua dengan cemas dan segenap rindu. Maka pertahankanlah agama kalian dan berwalah kehormatan Rasulullah, kehormatan pemimpin kalian dan
cucu nabi kalian. Allah akan menilai ketaatan kalian dengan kami. Kalian adalah sebaik-baik pencinta kakekku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Suara tangis dan jeritan pilu pasukan dan para wanita menyambut ceramah Al-Husain. Mereka serentak menyatakan tekad yang bulat untuk berjuang membela Al-Husain dan keluarganya hingga tetesan darah yang terakhir. Zuhair bin Al-Qain kembali menerjang barisan lawan dengan semangat menyala sambil menyatakan kecintaannya kepada Rasul, Ali dan seluruh anggota Ahlul Bait dalam puisi yang berapi-api. Ia dengan gesit menebas setiap kepala yang muncul menghadangnya hingga berhasil mencabut 17 nyawa pasukan lawan. Zuhair tersungkur bersimbah darah dan menyembuskan napas yang mulia setelah dikeroyok dari berbagai arah dengan pedang dan tombak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumlah pasukan Al-Husain kini berkurang. Kepergian Zuhair telah menambah beban kesedihan di hati Al-Husain. Bayang-bayang keterayaan wanita-wanita Muhammad mulai tergambar di benaknya. Kini Yazid al-Asadi, adik Habib bin Muzahir, tampil dengan kudanya menantang gerombolan para penjilat Ibnu Ziyad. Sembari menarik kaki depan kudanya ke atas, ia berpuisi, "Akulah Yazid dan ayahku adalah Muzahir. Akulah si penebas leher orang-orang kafir. Akulah pembela Al-Husain sehingga padang sir." Ia terus berjuang dengan semangat tinggi dan mempersembahkan 50 kepala manusia kafir. Dalam pertempuran tak seimbang itu, ia gugur secara menggenaskan setelah diserang dari segala penjuru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Giliran untuk maju sampai pada Yahya bin Katsir al-Ansari, ia segera memacu kudanya ke depan, menerobos barisan musuh sambil berpuisi, "Belajarlah ilmu keberanian dari keluarga Ansar. Keberanian dan kebenaran adalah saudara kembar. Akan kurobek setiap tubuh si kafir dan kusabar kalian akan mengeluh kesakitan dan terkapar. Al-Husain titipan Nabi harus dibela dengan sabar. Kini akulah pencinta Al-Husain, tak kenal gentar." Ia mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Teriakannya nyaring terus mengiring gerak tangannya. Yahya tidak mempedulikan luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia telah memburu musuh dengan semangat tinggi. Ia berhasil mengurangi 15 tentara berkuda dari pasukan Ibnu Ziyad sebelum jatuh dari kudanya dan gugur sebagai syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi bin Hilal al-Jamli, anak angkat Imam Ali yang dikenal ahli panah, kini menyeruak meninggalkan barisannya. Ia duduk di atas punggung kuda dengan gagah dan membacakan puisi kesyahidannya.
Ia secepat kilat mengoyak barisan lawan satu demi satu. Sosok lawan ia jatuhkan hingga 17. Ia merelakan nyawanya dengan senyum ke-30. Puluhan tombak mengenai kepala dan sekujur tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nasir yang sudah membacakan detik-detik menuju kepada syahadah Imam Hussein, diawali dengan para sahabatnya, tadi sudah disebutkan sampai kepada putra angkatnya. Mudah-mudahan sekali lagi darah-darah yang tertumpah di Karbala itu menjadi spirit semangat kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terjadi revolusi setiap hari. Kullu yaumin asyura kullu ardin Karbala. Sehingga ketika Imam Hussein menyeru sebelum terjadinya peperangan itu, hal min nasirina yansuruni, wahai manusia, adakah orang yang akan membelaku? Maka kita dengan mantap meyakinkan pada diri kita bahwa labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, aku yang akan membelamu wahai Husain. Mari kita jadikan spirit ini menjadi teladan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya dan syafaat Rasulullah SAW beserta keluarganya kepada kita semuanya. Allah warzuqna ziyarat al-Husain alaihi salam. Ya Allah, dan berikanlah kami rezeki bisa berziarah kepada Husain alaihi salam. Allah warzuqna syafaat al-Husain alaihi salam yaumal wurud. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami syafaat Imam Husain pada saat kami sendirian di alam kubur dan di hari hisab. Allahumma al'an qatada Husain alaihi salam di dunia wal akhirah. Ya Allah, kutuklah orang-orang yang membunuh Imam Husain di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna indaka wujuhan bil Husain alaihi salam di dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang terpandang di sisimu berkat Al-Husain alaihi salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa faraj. Allahumma bika hujjatil hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah wa liyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aidan hatta tusbihu al-rabbah wa tuqaddimu fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka shifa wa rafa wa afi usul khatim wa haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbihuha as-salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amalan kita dan mengikhlaskan setiap amalan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Insyaallah kita bertemu lagi besok hari di majelis Ciawur insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.